sih ada kegiatan apa nih? Kayaknya kegiatannya kayak mau olahraga. Ya, hari ini The Juara akan berlangsung di tenis indoor Senayan. Ini idenya Valentino Jebret bersama dengan teman-teman dan juga para sponsor. Akhirnya ini udah obrolan beberapa waktu lalu, akhirnya kesampaian juga hari ini, hari pertandingannya. Akan ada banyak game juga. Kalau saya akan turun di double man bersama para sponsor, dan memang yang pertandingan saya ini buat charity gitu. Oh, charity. Persiapannya apa aja nih kayak gitu? Persiapannya udah diurut. Ya kita kan bikin grup, terus kita sering latihan di rumah Raffi, dan masing-masing juga ada yang baru, ada yang udah lama main, tapi kita di sini nyari funnya aja sih, nyari fun dan gimana biar olahraga di Indonesia tuh jadi banyak peminatnya, jadi hype gitu. Biasanya apa aja sih perkapan nih Kak Adik boleh kasih tahu? Kalau sepatu atau iya, gimana? kalau tenis tuh salah satu yang fashion juga ya. Maksudnya kalau kita ngaca sama Wimbledon, mereka semua serba putih segala macam. Kalau sekarang sih kita biar kompak, jadi matching sama couple kita. Udah sih. Udah mau mulai dulu, bro. Mau mulai dulu. Wismillah. Nanti lanjut lagi ya. Ada acara apa nih? Apa ikut support para teman-teman artis kah untuk olahraga ini atau gimana nih? Saya pelatihnya Taufik Hidayat. Pelatihnya Bang. Iya bener, ente kadang-kadang suka aneh tidurnya di lapangan tenis. Saya di sini sebagai pelatih Taufik Hidayat. Jadi nanti dia bertanding jam 9 malam. Nah, jadi semua pakai pelatih yang benar itu. Tapi hanya Taufik Hidayat pelatihnya yang nggak benar. Cuma saya. Tapi emang Bang Abe juga support ya untuk olahraga, acara-acara olahraga, cabang-cabang. Oh iya, kita kan sama Taufik Hidayat tuh ada komunitas komando namanya. Jadi di situ komedian, musisi dan atlet Indonesia. Ketuanya Taufik Hidayat, dulu saya wakil, tapi waktu itu saya pegang Persatuan Seniman Komedi, tidak boleh ada menjabat organisasi lain. Jadi wakilnya Riko Ceper sampai sekarang. Nah di situ kita ada macam-macam olahraga terus. Jadi kadang-kadang ada klub bolanya, Komando FC. Terus ada tenis juga, ada badminton. Nah, jadi semuanya gabung di situ. Kadang-kadang juga kita ngadain acara ke daerah-daerah, umpamanya sama Pemda setempat. Mana kayak dulu pernah ke Sawalunto sama pemerintah Kota Madia itu, kita main bola siangnya, malamnya yang komedian-komedian ngisi hiburan gitu. Jadi gabungnya di situ. Terus kalau ada bencana juga kita kadang-kadang cari dana dari situ, kita ngadain pertandingan. Wah, pitbull dia doang yang nggak gigit orang nih, jilat. Ya kita ngumpulin dana, terus jual tiketnya dari dana itu, gitu. Tapi kegiatan Bang Abe sendiri apa nih? Wah, Tetap Sel. masih suka off-air aja atau gimana? Ya masih. Kemarin kan habis dari itu grupnya MNC dari GTP, kita pegang sama Jaro Hidden Games. Kan mau berakhir, terus sekarang mendekati pemilu. Kita ada semacam sketsa pemilu di Kompas TV. Masih. Liburan akhir tahun sama keluarga atau lagi bareng keluarga. Ya, emang gue tuh paling jarang ngumpul. Selalu berdua terus sama istri. Kemarin anak-anak pesantren. Terus sekarang kuliah jauh dari rumah pada ngekos. Jadi ya berdua terus. Gak tahu nih maunya. Lebaran doang paling rame gitu. Iya, kemarin baru lebaran. Kalau maunya nih tahun baru ya ngumpul. Saya sih biasanya memang jarang tahun baru tuh mengisi acara, biasanya kumpul sama keluarga ya.
biasanya ya nggak tahu tahun ini nih, karena pada nggak sempat semua. Ya mungkin bisa. Bang Komeng, nanggepin itu Pak, yang berita viral siswi Ya itu diduga ya, itu kan tiga. diduga kan cinta ya. Memang kalau menurut ilmu Romeo and Juliet itu mencintai itu tidak boleh 100%. Jadi kalau ada sesuatu tidak begitu frustasi. Kita bagi-bagi cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga, ke pacar juga, ya bagi-bagi aja. Jangan sampai semua 100%. Kalau ada sesuatu jadi bisa menanggulanginya. Tapi itu juga baru diduga ya, dia karena putus cinta katanya. Tapi nggak tahu. Ya kalau bicara soal cinta ya seperti itu. Tapi kalau Bang Komeng ada pengalaman teman, anaknya teman atau keluarga atau pernah juga mungkin jatuh cinta, tapi kalau Bang Komeng nggak sampai segitunya malah dikejar-kejar. Ya, ya itu dia, makanya ya saya saranin begitu. Kalau ya kejadian fans juga harusnya jangan mencintai sampai kepada yang digemarinya, juga jangan sampai berlebihan ya. Pernah ada yang gitu sama Bang Komeng? Ada aja kalau dulu ya, masih bujangan ya. ya ya itu dia, semuanya memang harus dibagi-bagi lah, apalagi kepada yang maha kuasa. Kita kan harus cinta juga. SMP ya, Bang Komeng mungkin SMA, SMP? SMA ya. SMA. Mungkin Bang Komeng pernah ngasih wejangan juga kalau ke anak-anak waktu masih muda, masih sekolah, lu jangan jatuh cinta, jangan atau gimana sih? Gua belum pernah sih, belum pernah. Saya kan di PMI sebenarnya suka keliling, saya kan ikut PMI juga, Palang Merah Indonesia tuh, di trauma healingnya ya. Kadang-kadang kalau nggak ke lokasi bencana ya ke sekolah-sekolah itu, kayak di PMR ya. Kalau membicarakan cinta itu belum. Himbauan Bang Komeng buat para siswa-siswi, nggak usah lah terlalu begitu atau gimana dari Bang Komeng? Ya gitulah, masa-masanya belajar apalagi harus mencintai ilmu dulu. Dan saya bilang tadi, mencintai sesuatu itu tidak boleh 100%, semuanya harus dibagi-bagi. Jadi kalau terjadi sesuatu, patahnya nggak patah banget, paling nggak retak lah dikit lah. Jadi masih bisa berbuat yang baik. Jadi kalau frustasinya nyusruk, akhirnya bisa berbuat negatif. Karena kan kalau udah cinta banget, tidak ada yang sampai dunia ini katanya semua yang kan kontrak ya kan, nggak ada yang ini. Oke, makasih. Bang Komeng, Kalau manusia tidak ada puasnya ya. Oh ya, makanya itu dia. Tadi nanya sedikit, nanya lagi. Jadi tahun depan sudahlah. ingin apa Tahun gitu? ini seperti apa sih Bang Komeng, up and down-nya? Sama aja setiap tahun. Kalau kita jangan nyari yang sampai puas, nanti kepuasan adanya di dunia lain. Di sini kita jalanin aja. Wassalamualaikum. Ini Bang Komeng, KPJ ini gimana nih sekarang, lagi ada di acara apa? Mungkin Aku sebagai saudaranya Katolik support aja atau gimana? ya aku mensupport dong karena aku udah diundang ke sini. Tapi emang suka olahraga juga Kak? Ya suka. Olahraga apa tuh Kak? Aku dulu mantan atlet taekwondo tapi udah 3 tahun vakum. Nah, melihatnya gimana? Apa emang bagus kah? Karena kan udah pandemi, jadi harus olahraga semua atau gimana? Setelah pandemi ini justru makin rame ya. Menurut aku makin banyak event-event, terus makin rame. Masyarakat Indo juga kayak lebih antusias. Tapi Kakak sendiri tetap selalu ya rutin apa sebulan berapa kali olahraga gitu? Iya. Rutin seminggu, ya 2 minggu sekali lah, apa seminggu sekali ya harus ada gerakan lah, harus bergerak badan. Kak, ini ada nanggapin berita viral di acara ulang tahun, terus ada dua cowoknya datang, dia punya 2 cowok gitu. Kakak tahu kan beritanya? Iya. Oh iya, wisata masa lalu juga sih itu. Oh gitu, waduh. Gimana Iya. Kak? Mau ditambah Kakak ada pengalaman juga kan? Menurut aku sih ya menanggapi itu ya selama belum nikah sih ya wajar-wajar aja sih, kita kayak ada teman atau misalkan ada pacar
tapi kayak ya harus milih juga cowoknya yang gimana gitu kan, karena selagi belum nikah kita emang harus pilih biar nggak salah langkah, karena kan banyak juga udah nikah ya ternyata salah pilih gitu. Jadi ya menurut aku sih nggak apa-apa untuk banyak juga. Nah, Gitu. di pengalaman kakak itu memang kakak juga kan mikirnya kan belum nikah ya, wajar dong memilih gitu. Iya wajar. Tapi si kedua cowok kakak dulu itu udah tahu, maksudnya cowok yang satu lagi kenal sama kakak. Oh itu udah lama banget juga sih itu Maksudnya kejadian. mereka saling tahu kan kalau kakak? Oh enggak dong, enggak tahu. Mereka nggak saling tahu. Enggak saling tahu. Kirain mereka udah siap dibuahin. Enggak. Nah kakak sendiri gimana kalau temen-temen nanggapinnya pas waktu itu tuh? Sebenarnya sih dengan berita itu juga sama juga sih dengan kayak yang dulu juga aku terjadi. Sebenarnya rata-rata tuh teman-teman cewek nggak semua tapi rata-rata malah banyak yang nikung ya, banyak yang nikung ataupun banyak yang bongkar kayak bongkar cinta segitiganya gimana ke orang-orang lain yang sebenarnya itu nggak pantas untuk dibilang, padahal kan dia tuh teman kita sendiri gitu. Tapi banyak kok terjadi kayak gitu. Jadi ya dan mengambil dari pengalaman itu aku udah mulai kayak nggak terlalu banyak terbuka sama temen juga gitu. Berarti sekarang udah 5 udah pacar kakak? Enggak lah, ya ampun. Atau gimana? Enggak, kalau pacar nggak ada, sumpah single. Cuma kalau temen yang deketin ada beberapa teman-teman cowok, tapi nggak bisa, mereka tuh nggak bisa menuntut untuk lebih kayak protektif atau posesif gitu, nggak bisa, karena kan kita kan nggak ada ikatan gitu. Dan menurut aku sih lebih enak ya kayak gitu. Nah kak, selaku kakak selebgram juga mungkin buat para masyarakat, himbauan dari kakak kalau emang mampu punya cowok 2 ya monggo, atau gimana sih kalau kakak sendiri untuk Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih untuk cewek-cewek, kalau misalkan kalian nggak bisa dengan hubungan yang seperti itu, mending jangan. Tapi kalau misalkan cewek-cewek yang kayak takut untuk dipermainkan laki atau gimana gitu, ya udah kalian mending ini aja, nggak usah terlalu serius di dalam ikatan itu, karena kan kalau kita udah di dalam ikatan itu kita udah harus menerima segala kekurangan cowok itu, segala yang bisa membuat kita sakit hati juga. Jadi ya kembali tergantung masing-masing sih. Tapi pernah kak lagi ada acara ulang tahun terus tau-tau cowok yang satu lagi datang gitu sama kakak, atau apa teratur rapih gitu sama kakak? Dulu pernah SMA Pernah tapi mereka waktu itu tuh mikirnya itu teman cowok aku doang gitu. Oh, udah lama udah SMA. oke. Sip. Udah kan tadi himbauan udah ya?